Indonesia Peduli Palestina. Masya Allah ya. Alhamdulillah materi hari ini menurut saya sangat menarik. Selain menarik juga penting. Temanya itu komunikasi anak dan orang tua dalam Al-Quran. Kenapa menurut saya penting? Karena komunikasi merupakan salah satu kunci dari kelekatan antara orang tua dan anak nih. Mungkin kita udah banyak belajar dari sisi pendidikannya atau dari sisi psikologinya seperti apa. Hari ini kita akan bahas dan kita akan menimba ilmu dari Ustazah bagaimana dari yang diajarkan di dalam Al-Quran. Untuk itu supaya kita bisa cepat dapat ilmunya nih, kita langsung saja kita beri kesempatan kepada Ustazah Nani Handayani, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang penuh barokah, walaupun libur hari Ahad, kita tetap menimba ilmu. Jazakillah sudah dimoderatori oleh putri yang cantik solehah Kutbi, Masya Allah. Dulu TK murid saya, sekarang sudah menjadi sarjana yang hebat. Motonya juga sangat bagus sekali, moto hidupnya. Mudah-mudahan Kutbi, putri cantik soleha menjadi orang yang sukses, barokah. Dan insya Allah cita-citanya akan tercapai semuanya, insya Allah ya. Alhamdulillah hari ini bekerja sama dengan LBKP Iqra, lembaga ya, AMNA terutama. Di sini kita akan mengkaji tentang komunikasi dalam Al-Quran antara orang tua dan anak ya. Ini penting sekali para peserta sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah walaupun kita lewat Zoom, insya Allah kita akan parenting yang berdasarkan Al-Quran ya, insya Allah Allah barokahi mudah-mudahan. Walaupun kita mungkin sudah sepuh ya kan, ada mungkin di antara kita, tapi mungkin ini bermanfaat untuk anak cucu kita insya Allah ya kelak ya, atau paling tidak kita memperbaiki kalau dulu untuk anak-anak kita kurang tepat, semoga kita bisa sampaikan pada anak menantu agar cucu kita bisa dididik dengan lebih baik ya. Sebelum saya sampaikan, kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang kita berharap syafaatnya, yaitu Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang ada dalam virtual Zoom ini mendapatkan syafaatnya, mendapatkan kebaikan di Telaga Kausarnya, dan kita bisa bersama-sama dapat duduk minum air Telaga Kausar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya bersyukur, saya senang sekali dengan semua peserta yang saya hormati dan saya cintai. Yang semua berkumpul di sini adalah tanda-tanda hamba-hamba Allah yang dicintai. Kenapa saya mengatakan tanda-tanda hamba Allah yang dicintai? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu ada 3. Nah, sebelum saya masuk ya, supaya kita semangat. Ibu-ibu selamat ya, barokah. Semua ibu yang hadir, semua akhwat yang hadir di sini, termasuk Kutbi, calon ibu insya Allah, next ya. Mbak Rahma juga calon ibu insya Allah. Semua adalah orang-orang yang dicintai Allah. Kenapa orang yang dicintai Allah? Orang yang dicintai Allah itu ciri-cirinya 3. 1, dia suka menimba ilmu. Bayangkan ya, semua orang lagi berlibur ya kan, kadang-kadang kalau diajakin sis ada Zoom bagus sis gitu kan ya, libur minggu gitu kan, santai aja gitu kan ya. Nah kita menimba ilmu gitu ya, mungkin sudah ada yang mandi, sudah ada yang sholat duha, ada yang udah masak-masak dan sebagainya. Mudah-mudahan semua jadi barokah ya, insya Allah. Jadi ciri yang orang yang cintai Allah adalah yang pertama, orang yang suka dengan menuntut ilmu. Nah ini ilmunya juga insya Allah dari Al-Quran ya. Yang kedua adalah orang yang dicintai Allah adalah orang yang bersibuk-sibuk di jalan Allah. Coba tanya gitu ya, host kita cantik Kutbi. Pagi-pagi udah mandi, pagi-pagi udah pakai kerudung, pagi-pagi udah hadir ke kantor LBKP itu ya. Saya lihat ya, Mbak Rahma ya. Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Berarti ini orang-orang yang sibuk di jalan Allah. Jangan sampai nganggur Bun, jangan sampai nganggur teman-teman.
Ya, alhamdulillah usia saya 60 tahun, saya paling nggak suka nganggur. Alhamdulillah tiap hari ada saja jadwal yang harus saya lakukan. Kalau saya tidak ada jadwal, saya bikin jadwal sendiri. Ada silaturahim, beres-beres, olahraga, ya kan? Pokoknya melakukan kebaikan, ya kan? Jadi yang kedua adalah orang yang dicintai Allah sibuk dengan kebaikan. Tahu? Ya, jadi udah menambah ilmu sibuk kebaikan. Ikut PGTK, ikut AMNA, ya kan? Ikro dan sebagainya, ikut LPK, Ikro. Kenapa? Pokoknya cari kesibukan. Ini ciri-ciri orang yang dicintai Allah ya Bun ya. Yang ketiga, nah ini dia yang ketiga. Yang ketiga adalah ciri-ciri orang yang dicintai Allah, dia senang berteman dengan orang baik. Saya tidak mengatakan saya baik, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Bismillah. Cari teman-teman yang punya agenda baik. Bahkan menurut penelitian, nah ini catat ya Bun, menurut penelitian, Bunda-bunda sayang, 6 terdekat temanmu itu adalah kamu. Kalau kata Nabi, kamu mau tahu siapa seseorang? Lihat teman dekatnya. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita 6 terdekat kita nih, saya ada Budian Ine, dosen PGTK. Oh, master lagi ya kan? Masya Allah ya. Saya sebenarnya jurusannya kimia gitu ya. Karena teman-teman saya semua jago parenting, ya kan? Akhirnya saya ketularan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Terus juga mau kaya, jujur loh mau kaya, berteman sama orang kaya. Oh, kok kaya sih? Ibu-ibu, teman-teman sayang, adik-adik cantik semuanya, ibu-ibu sayang, jangan tabu bicara kaya. Ya, jangan tabu bicara kaya. Ingat loh, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayaknya lama, miskinnya sebentar. Jangan kebalik kita ya. Kalau kita mau ngikutin sunnah Rasul, Bunda, kita kayaknya lama. Rasulullah itu miskin pada waktu sedikit, waktu kecil, pada waktu kakek ketika beliau ditinggal ayah ibunya, sebentar aja dia tinggal sama Abu Thalib. Abu Thalib awalnya miskin, tapi paman beliau, tapi kemudian diajak dagang, kaya. Kapan lagi Nabi miskin? Sebentar, sekitar 3 tahun ketika diboikot. Ketika paman Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, diboikot di Mekah sebelum ke Madinah, itu beliau miskin. Setelah itu, luar biasa beliau. Ontanya yang paling istimewa, dan perlu diketahui, pedangnya Rasulullah terdiri dari emas. Mudah-mudahan semua yang hadir, saya doakan bisa umroh ke Istanbul. Umroh plus Istanbul, nanti di Istanbul akan saksikan di Amanah Suci dekat Hagia Sophia di sebelahnya, top couple. Ada pedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panjangnya luar biasa dan terdiri dari emas murni bertahtakan permata. Masya Allah, ya, Insya Allah. Jadi Nabi miskin nggak? Enggak dong, kaya ya. Terus kenapa sih orang Islam harus kaya? Sebelumnya nih supaya nggak alergi. Soalnya banyak sih mindset. Dulu saya juga gitu loh. Kalau kayaknya tabu kalau bicara uang gitu. Enggak. Ini uang ini sesuatu yang emang kita gunakan. Tabu gitu kalau bicara kaya. Bahkan ada pendapat teman-teman saya bilang, kalau kaya nanti masuk surganya susah. Catat ya, orang kaya yang masuk surganya susah, yang pelit, yang bakhil, yang medit. Nah, tapi kalau orang kaya yang barokah, kaya yang ada tetangga saya, kayaknya luar biasa. Dia wakaf tanah 1000 meter buat Iqra. Seluruh anak-anaknya dikasih rumah. Nah, berkah kan? Beliau wafat, berarti anak-anaknya semua hidup bahagia, punya rumah, nggak ngontrak. Nggak cari-cari rumah lagi, Masya Allah. Berarti pahalanya mengalir. Ingat ya, rukun Islam ada 5, yang gratis cuma 1, akidah, syahadat. Yang lainnya pakai uang. Sholat pakai uang, iya. Kalau mau mukenanya bagus, sajadahnya bagus. Sekarang kan lagi pandemi harus bawa sajadah sendiri. Kalau nggak bawa sajadah, ya kan nggak punya duit beli sajadah, berarti sajadahnya pakai yang bekas. Masya Allah ya. Kemudian apa? Puasa. Iya puasa juga pakai uang. Kalau nggak buka puasanya ikut bareng-bareng di masjid seadanya. Tapi kalau mau yang sehat, mau yang dikukus, yang direbus, ya kan. Maaf, bukan hanya sekedar gorengan, harus punya duit. Apalagi haji. Bahkan disuruh tunaikan zakat. Ingat loh, tunaikan zakat kata Allah. Berarti bayar zakat, bukan terima zakat, bukan gitu loh. Allah suruhnya tunaikan, berarti harus kaya. Oke, nanti next ya. Materinya berikutnya ada soal kaya ya. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada Al-Qur'an dan hadis ya. Saya hanya sedikit membuka cakrawala berpikir ya. Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Takut kaya tapi bukan nguber-nguber duit, bukan dikit-dikit uang. Justru kalau mau kaya jangan mata duitan. Itu justru kuncinya kaya. Iya. Kalau apa-apa duit, saya kerja lembur biar duitnya banyak, enggak bakal kaya. Saya harus ngumpulin uang, nabung, enggak bakal penuh tabungannya. Coba deh, itu misteri duit, filosofi uang, itu begitu ya. Nanti deh next ya kita bicara soal uang. Oke, sekarang saya bicara masuk kepada materi, sudah tadi 3 ciri-ciri orang yang dicintai Allah. Baik, kita masuk sekarang
tentang komunikasi orang tua dan anak dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama, lihat teman-teman sekalian, akhwat yang saya cintai karena Allah. Yang pertama adalah komunikasi yang sangat bagus dalam Al-Qur'an, orang tua dan anak, dia adalah sosok Luqman. Siapakah dia Luqman? Luqman adalah seorang ayah. Dia bukan nabi. Dia bukan profesor. Dia bukan selebgram. Tapi dia kok mampu ya diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya kan? Kemudian kan, dan Masya Allah, ya, ketika dia diabadikan di dalam Al-Qur'an dan komunikasinya sangat bagus. Dan itulah modal dasar pendidikan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Nah, Luqman, ya, surat Luqman, suratnya nomor 31, ya. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka oleh karena itu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini contoh Luqman. Apa sih komunikasi yang dilakukan? Satu kata, ibu-ibu sekalian, akhwat yang sangat saya cintai. Ternyata komunikasi yang paling banyak Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah komunikasi antara ayah dan anak. Kaget kita komunikasi ibu atau anak. Artinya begini, yang bilang ibu biasanya ibu yang komunikasinya banyak sama anak, betul atau tidak? Betul. Coba angkat jarinya semua. Kelihatan di sini. Biasanya ibu atau ayah? Ibu ya, Bu Ina ya. Ibu ya semua ya. Oh, sepakat ya ibu ya. Baik ya. Jadi yang paling banyak komunikasi itu ibu. Padahal ternyata Allah perintahkan dalam Al-Qur'an dan Allah angkat firman-Nya dalam Al-Qur'an, yang harusnya banyak komunikasi itu ayah. Komunikasi ya, bukan ngomel ya. Ingat, komunikasi bukan ngomel, bukan perintah. Komunikasi yang baik itu bukan bosi, bukan jadi bos. Apalagi kalau anak-anak kita sudah remaja, sudah dewasa, ya. Dia harus diskusi, bukan menyuruh sebagai bos kita, bukan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Jadi ternyata ibu-ibu yang saya hormati, lebih dari 10 ayat tentang komunikasi antara ayah dan anak. Tapi kalau komunikasi antara ibu dan anak, itu hanya sedikit. Masya Allah. Yang terjadi terbalik ya kayaknya ya. Yang tadi terjadi terbalik ya. Kenapa kok kita ibu-ibu banyak komunikasi dengan anak? Karena ibu ditakdirkan oleh Allah pandai bicara. Kemampuan bicara ibu-ibu itu jauh lebih banyak daripada bapak-bapak. Ibu-ibu itu menurut ilmu psikologi kita, ilmu perkembangan ilmu psikologi kita, ibu-ibu itu multitasking. Multitasking. Bisa masak sambil balas WA, sambil manggil anak, sambil nasehatin, ya kan? Sambil nyicipin. Beda. Kalau ayah, dia kemampuan bicaranya sedikit. Ya, yang harusnya begitu, takdirnya begitu ya. Tapi kalau ada yang melampaui berarti ada sesuatu, ya kan? Ayah itu takdirnya tidak bicara banyak. Saya doain ya yang masih gadis. Laki-laki baik itu sedikit bicara, banyak transfer. Just kidding biar nggak ngantuk ya. Tapi setuju kan? Setuju nggak? Suami yang baik sedikit bicara, banyak transfer. Oke? Biar bisa berangkat haji dan umroh ke Istanbul ya. Oke ya, setuju ya. Kalau nggak setuju nanti japri saya, nanya nomor WA-nya sama Mbak Rahma. Boleh kalau nggak setuju ya. Tapi saya lihat dari senyumnya setuju semua kelihatannya. Ya. Masya Allah ya. Oke. Laki-laki nggak penting ganteng. Laki-laki tidak penting ganteng. Yang penting mapan. Karena kalau mapan dia bakal ganteng. Masya Allah ya. Kok kesana sih ya, nggak apa-apa cara laki-laki. Nggak apa-apa buat kriteria yang masih gadis ya. Nanti jadi lihatnya seperti itu ya. Oke, lanjut ya, akhwat sayang. Komunikasi antara ayah dengan anak jauh lebih banyak dalam Al-Quran daripada ibu. Masya Allah, daripada ibu. Jauh lebih banyak. Ya, akhwat sayang yang saya cintai karena Allah. Lebih banyak ya. Yang lebih banyak adalah ternyata ya, Masya Allah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang lebih banyak itu adalah ayah. Ibu hanya sedikit, walaupun ibu memiliki kemampuan bicara lebih banyak. Nah, contoh yang paling terkenal itu adalah surat Luqman, di mana Luqman bicara dengan anak-anaknya dari ayat 12 sampai ayat 19.
surat 31 ya, ayat 12 sampai 19. Dan lihat ibu-ibu sekalian, walaupun Luqman adalah seorang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, berarti kan dia orang yang teladan. Ternyata orang yang ayah teladan itu adalah bicara dengan anaknya dengan cara baik. Lihat kalimatnya ibu-ibu sekalian. Ya bunayya. Wahai anakku, ya bunayya, la tusyrik billah. Ya anakku, jangan sekutukan Allah. Tuh, lihatin. Dalam bahasa Arab, panggilan bunayya itu adalah panggilan yang sangat halus. Wahai anakku. Jadi kalau ya bunayya nggak mungkin. Hai bunayya, nggak mungkin begitu. Karena ya gulam, ya walad, biasanya begitu kalau di Arab, ya, yang udah sering ke Mekah, Madinah itu begitu. Tapi kalau bunayya itu dengan kalimat yang halus. Ya bunayya, sholatlah kamu di awal waktu. Ya bunayya, jadikanlah kamu orang yang beradab, berakhlak, dan berilmu. Jadi mungkin, yang benar ya, nggak mungkin begitu. Karena dia harus dengan kalimat yang bagus seperti Luqman. Lihat nasihat-nasihat Luqman satu persatu. Dari mulai ayat 12, ya, 13, 14, 15. Setelah Luqman menjadi teladan, dia memanggil anaknya dengan kalimat yang sangat bagus, ya bunaya. Maka kemudian Luqman juga tidak lain dan tidak bukan memberikan pendidikan akhlak kepada anak-anaknya. Memberikan pendidikan etika kepada anak-anaknya. Masya Allah ya, etika dan akhlak yang diutamakan. Jadi sebelum anak-anak itu berilmu, bunda-bunda sayang, pendidikan akhlak itu ada dalam rumah. Ingat ya, sahabat semua, pada hari ini ya ibu-ibu sayang yang saya cintai dan saya hormati, penting sekali. Akhlak itu penting sekali. Akhlak itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Maka berakhlak mulia adalah sebuah kebutuhan. Yang pertama adalah akidah. Di ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Allah menggambarkan bagaimana Luqman menasehati anak-anaknya dengan tidak boleh menyekutukan Allah. Ini akhlak. Yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, bergantung kepada Allah. Bukan hanya dengan ilmu, tapi yang namanya barokah itu awali dengan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah." Hendaklah kita selalu bersyukur pada Allah. Akhwat sekalian yang dicintai, bahagia itu jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Bahagia itu bukan hanya dengan harta. Bahagia itu bukan hanya dengan popularitas. Apalagi bahagia dengan titel. Tidak. Bahagia itu ketika kita bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan bahagia. Maka berbahagialah orang yang banyak bersyukur. Atau sebaliknya, orang yang bersyukur pasti dia bakal bahagia. Bersyukurlah dengan semua apa yang Allah udah titipkan kepada kita. Ya, karena dengan syukur itulah kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan. Banyak orang yang suka membanding-bandingkan, ya. Suaminya dibandingkan, istrinya dibandingkan, ya kan? Padahal semua orang memiliki keunikan masing-masing, ya kan? Dan insya Allah kebaikan itu, bahagia itu dengan syukur, ya, dengan syukur. Ya, dulu atau mungkin sekarang masih setiap laki-laki mendambakan perempuan yang putih dan cantik. Semua orang mengatakan perempuan cantik itu putih. Tapi di Amerika mengalahkan fenomena ini. Nggak harus putih orang cantik itu. Dia adalah peragawati termahal dan terkenal di Amerika. Kulit hitam, bernama Naomi Campbell. Ya, orang udah bosan dengan putih. Ya kan? Artinya apa? Ya begitu juga, apalagi dalam Islam. Dalam Islam itu adalah apa kata Allah? Innallaha. Ya, Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, bagus sekali hadisnya. Hadis sahih. Innallaha la yanzuru ajsamikum wa suwarikum. Allah enggak lihat fisikmu. Allah enggak lihat tampanmu. Allah enggak lihat cantikmu. Yang Allah lihat adalah ketakwaanmu. Walakin Allah, adapun ya, tetapi Allah yang zuru. Allah lihat. Yang dilihat oleh Allah apa? Amalikum wa qulubikum. Amal dan hati. Ini adab yang dilakukan, didik Luqman kepada anak-anaknya. Maka kemudian di ayat 13 ya Luqman kembali mengingatkan kepada anaknya, ya, yaitu agar dia ya setelah tidak mempersekutukan Allah, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 14 ya bahkan Luqman juga kemudian mengatakan, hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Akhwat, ibu-ibu sayang, saya sisipkan. Semua orang pasti suka mendapatkan rezeki yang barokah. Satu kata ya. Satu kata
mudah. Mau rezekinya barokah, mau diuber-uber rezeki, mau tambah banyak rezekinya, berbakti pada orang. Punya uang, berikan pada orang tua. Jangan sampai orang tua kita sedih karena dia belum dikasih bagian dari kita. Ingat loh, walaupun kelihatannya orang tua kita lebih berpunya dari kita, tapi kita harus memberi kepadanya. Iya, mertua adalah orang tua. Jangan lupa, ketika orang tua juga mertua demikian. Ya, terutama ibumu, bahagiakan ibumu, belikan sendal, belikan baju, belikan makanan, belikan vitamin. Salam tempel, jangan lupa. Barokah, barokah. Karirnya bagus, rezekinya mudah. Udah pernah dikejar-kejar uang? Udah pernah dikejar-kejar uang? Nah, itu dia. Nanti kalau nggak percaya, ya coba deh kasih mama, Kutbi, kasih mama. Nanti dikejar-kejar uang, nanti lihat loh. Iya benar. Coba dulu, jangan mentang-mentang mama duitnya lebih banyak. Oh, ya beda. Dikasih anak tuh beda uangnya, rasanya ya. Nanti pulang-pulang kasih uang mama ya. Nggak usah yang bingung-bingung. Jangan hijau, jangan coklat, jangan biru. Merah. Yang gambarnya 2 orang. Senyum. Ya kan? Ya, Soekarno Hatta. Masya Allah ya. Aku sayang. Coba kalau nggak percaya. Saya udah rasakan. Alhamdulillah. Saya udah rasakan. Ibu saya udah sepuh. Masih ada, alhamdulillah. Ya, sudah sepuh sekali. Udah menjelang 90. Punya pensiun. Berarti kan punya duit kan? Punya pensiun, punya rumah. Tapi kalau saya kasih salam tempel, senyumnya beda. Besoknya saya lagi tidur, dikejar-kejar. Udah nih nomor rekening mana? Gitu. Masya Allah ya kan. Orang lagi tidur ditanyain nomor rekening, coba bayangin. Udah gitu saya 3 jam gak saya balas-balas lagi Dina. Ya Allah, ditanya nomor rekening masih gak balas, coba bayangin. Masya Allah ya. Iya ya. Ayo semuanya makanya berusaha ya. Nanti deh ya. Insya Allah gratis belajar sama saya tentang dikejar-kejar uang. Wah, Masya Allah ya. Bismillah. Ayo lanjut ya. Masih di komunikasi yang sangat bagus. Etika lagi. Akidah yang bagus dan jangan lupa ya adab, etika. Bahkan di ayat 15 yang setelah berbakti kepada orang tua, ini etika kan ya. Maka orang sukses adalah orang yang berbakti pada orang tua. Ayat 15-nya adalah jika keduanya mempersekutukan, kamu tetap harus baik sama dia. Bahkan kemudian dinasihati lagi dalam ayat 16. Selalu beramal, selalu sibuk dengan kebaikan. Tadi ciri-ciri orang-orang yang dicintai Allah. Sibuk dengan kebaikan. Jangan nganggur, jangan nganggur. Apalagi kita nih ya, anak-anak laki kita. Anak laki-laki kita nggak boleh nganggur. Ya, kenapa sih kok anak laki-laki perempuan juga? Kan Allah secara umum mengatakan, kulik malu, fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kamu, beraktivitaslah kamu. Allah, Rasul, dan orang beriman akan lihat kamu. Apa yang kamu kerjakan. Apa yang kamu lakukan. Ya, akhwat yang saya cintai karena Allah SWT. Jadi lakukan. Dan bahkan di ayat 17-nya Luqman masih terus mengingatkan, yaitu laksanakanlah sholat, suruhlah manusia berbuat baik. Ya, masih terus dilakukan yang baik-baik ya. Bahkan diingatkan pada Luqman. Ayat Luqman mengingatkan anaknya. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf. Wanha anil munkar, wasbir ala ma asobak. Dan sabarlah. Hidup itu bukan hanya bicara kesuksesan. Ada gagalnya, ada. Kenapa gagal? Ya kalau mau naik kelas memang ada ujian. Ya, ujian itu ketika kita mau naik kelas. Jadi kalau kita nggak mau ada ujian, berarti kita nggak naik kelas. Ya, makanya kalau mau naik kelas ya ada ujian, yang sabar. Ya, akhwat sayang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah begitu terus sampai ayat 19 ya. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan disuruh wajah senyum, jangan memalingkan wajah, ya, terutama ketika bicara. Jangan kamu palingkan wajahmu. Ya. Sekarang karena sibuk dengan handphone, biasanya kalau kita ngobrol, sibuk lihat handphone. Padahal kita sedang di depan kita ada orang, ya. Masya Allah ya. Kayaknya handphone lebih penting. Ini salah satu etika ya, adab ya. Kalau seandainya kita lagi bicara, apalagi lagi berguru, lagi belajar, ada dosen kita, jangan buka handphone. Walaupun ya kecuali penting sekali. Ya kan, kalau berita kematian, berita penting. Kalau tidak jangan, karena kita sedang menuntut ilmu, itu adab menuntut ilmu. Ya, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting sekali. Bahkan saya sedang mengajar pun handphone saya mati. Ya, mengajar ya, bukan belajar. Ya kan? Ya karena itu adalah adab menuntut ilmu ya. Akhwat sayang, ini jadi diajarkan adab ya. Di ayat 18-nya dikatakan demikian ya, bahkan tidak boleh membanggakan diri ya. Kemudian yang berikutnya di ayat 19 masih bicara soal adab, etika. Maka Luqman mengatakan waqsid fi masyika waqbud min sautik ya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Kata Allah dalam ya surat Luqman ini ya. Maka Allah mengatakan sederhanakan kamu dalam berjalan,
lunakkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Artinya apa? Jangan yang jelek-jelek ya, berkata yang baik ya. Intinya kalau jadi bu guru kan harus suaranya keras. Kalau suaranya pelan, bu gurunya nggak dengar, ya kan? Suara keras itu membuat orang juga jadi fokus kan? Ya, itu boleh seperti itu ya. Akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ini Luqman. Tentang bagaimana anak akidahnya, sholatnya, berbuat baik, akhlaknya, etikanya. Luqman yang nasihatin, bukan ibunya. Kebanyakan orang di Indonesia, kita di Indonesia, itu menyerahkan pendidikan kepada siapa? Ibu. Betul nggak? Ibu sama gurunya. Ya, akhirnya ayah nggak punya peran. Padahal lihat loh, ini Luqman loh, laki-laki. Luqman nggak bilang begini. Luqman bilangnya langsung loh, ya bunaya. Ini penting juga nih. Wahai anakku. Bukan begini, mah, bilangin sama anakmu ya, mah, bilangin anakmu. Bukan. Betul nggak? Biasanya kan gitu ya, kita disuruh jadi perantara ya. Mama, ibu bilangin anak-anak tuh, sholat. Ibu bilangin anak-anak tuh, mandi. Tidak. Ibu anak-anak antar sekolah. Tidak, ayahnya langsung. Nggak pakai menyuruh ada kata perintah kepada yang lain. Tidak. Masya Allah ya. Luar biasa. Ini tapi kita pegang Al-Quran, kita ngaji, kita baca Al-Quran, tapi pada prakteknya kita nggak lakukan hal ini. Nah ini kekurangan kita. Akhwat sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah maka untuk itulah kita gali hari ini ya. Jadi praktekkan. Ya makanya ini bagus sekali nih. Memang mungkin kalau seandainya para ayah yang ikut menyampaikan. Ya, para ayah juga ikut dengar. Ini ngomong-ngomong di record nggak nih, Mbak Rahma? Record itu direkam nggak? Kalau direkam mungkin bisa juga ya. Jadi ini pendidikan ini bukan hanya untuk bukan hanya untuk para ibu ya, tapi juga untuk para ayah ya. Masya Allah ya, akhwat sayang yang dicintai Allah. Baik, yang berikutnya. Akhwat sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Masya Allah ya. Untuk itulah maka akhwat yang saya cintai berikutnya, Masya Allah saya juga sangat terkagum-kagum. Coba bayangkan deh, lihatin. Sedikit sekali ibu bicara dengan anak. Kembali lagi ayah. Bayangkan ya, Bunda Maryam binti Imran, dalam surat Ali Imran, Maryam, ibunya Nabi Isa alaihi salam, makanya orang menyebutnya Bunda Maria, itu bicaranya sama ayahnya. Bicara sama ayahnya. Ayahnya berniat, beliau untuk menjadi orang yang berdedikasi, berikhtiram di masjid. Masya Allah. Terus kemudian ketika Bunda Maria ada di dalam mihrab, itu mihrabnya Bunda Maria ada di Masjidil Aqsa. Ya Allah, barokahi teman-teman semua yang hadir bisa ke Masjidil Aqsa. Jadi itu ada, sampai sekarang ada mihrabnya Bunda Maria. Beliau di situ di Al-Aqsa, ya di bawah, di basementnya. Masya Allah, luar biasa. Makanya kita harus bela Aqsa. Nggak mungkin kita nggak bela Aqsa, karena itu situs yang luar biasa, yang akan banyak ada di Quran. Bahkan Al-Aqsa itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kebayang nggak Allah sebut Aqsa itu di Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. Aqsa itu tempat Rasulullah Isra dan Mi'raj. Tapi itu dikuasai oleh Yahudi. Kita nggak bisa ke sana. Kita nggak bisa sujud di sana. Sebentar lagi akan dikuasai seluruhnya. Ini kita masih boleh ke sana. Ke sana pun hari ini visanya visa Yahudi Israel. Bukan visa Palestina. Iya kan? Jadi kalau kita nggak bantu, kita ikut berdosa ini. Karena Aqsa itu warisan umat Islam. Akhwat, dan di sana tuh ada mihrabnya Maryam. Ketika Maryam di mihrab nggak keluar-keluar, karena beliau memiliki nazar, ya kan? Yang luar biasa, beliau dekat dengan Allah. Beliau berdoa kepada Allah. Maka kemudian ayahnya, jadi ayahnya tuh Imran. Makanya ada surat Ali Imran. Makanya ada cerita Maryam kan. Tapi Pak Imran ini saudara sepupu dengan Nabi Zakaria. Nah, makanya kan kisahnya, jadi kan banyak kan komunikasi Nabi Zakaria dengan Bunda Maria di surat Ali Imran dan di ayat-ayat yang lain ya. Bahkan di surat Maryam juga ada Nabi Zakaria dengan Bunda Maria ya. Jadi kalau kita bilang Bunda Maria bukan berarti Nasrani loh teman-teman saya. Kita juga boleh manggil Bunda Maria ya kan teman-teman saya. Kan namanya Maryam ya, Bunda Maryam boleh. Nah, akhwat saya, ini komunikasinya ketika Maryam kemudian ada di mihrab, maka ayahnya Imran bertanya, "Ya Maryam, dari mana makanan-makanan ini ada di sisimu?" Maryam tuh makanannya banyak. Padahal ayahnya, ibunya nggak nyiapin makanan. Tapi dapat rezeki. Apa jawaban Maryam? Huwa min indillah. Ayah, ini semua makanan indillah, dari sisi Allah.
yakin ya semua akhwat yang hadir di sini, bunda-bunda juga semuanya, anak-anakku tercinta, adik-adikku tersayang, semua rizki dari Allah. Jadi justru kalau mau dikejar-kejar uang, jangan mengejar uang. Boleh kerja, boleh berdagang, boleh berusaha, boleh berdoa, tapi bukan berarti menguber-nguber uang. Jadikan uang yang nguber-nguber kita. Karena kan kita nggak boleh diperbudak uang. Kita perbudak uang itu. Jangan kita diperbudak. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka kemudian Maryam mengatakan wa min indillah di surat Maryam di awal-awal. Maaf, di surat Al-Imran. Ya kan? Jadi ini dari Allah. Ini komunikasi dengan siapa, Nak? Dengan siapa ibu-ibu saya? Antara ayah dan anak. Antara ayah dan anak. Ya kan? Imran dengan Maryam. Teman-teman saya yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bunda Maryam hamil, ya, kemudian dia mau melahirkan. Ketika dia melahirkan, dia nggak boleh masuk kota Al-Quds. Jadi Maryam nggak boleh masuk kota Al-Quds. Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu Israel malu. Maryam tuh orang suci, keturunan orang suci. Dia anak Imran, ayahnya baik. Terus kemudian pamannya baik, nabi. Tapi kok hamil, gitu kan? Ya mereka nggak mau, mereka nggak mau terima. Akhirnya Maryam nggak boleh masuk kota Al-Quds, ya, Aqsa maksudnya di situ Palestina. Maka kemudian apa? Akhirnya Maryam, ya, baru ini Maryam mengatakan, jangan tanya saya kenapa saya hamil dan melahirkan Isa. Tanyalah kepada bayi ini. Bayi ini bisa bicara. Baru penting banget Maryam bicara. Ya, tapi kemudian biasa yang menjelaskan adalah Imran, pamannya Nabi Zakaria. Ya kan, bahkan menyampaikan, sungguh Maryam setelah ini tidak bicara. Dia puasa berbicara. Jadi kali ketika kita difitnah, ketika kita digunjing, ketika kita dibicarakan orang, digosipkan, itu nggak harus kita klarifikasi. Maryam tuh begitu, Bun. Maryam tuh begitu, sayang semuanya. Semua orang membincangkan Maryam, menggosipkan Maryam. Mungkin kalau sekarang udah viral gitu ya pada waktu itu. Karena dulu belum ada sosmed aja ya. Tapi Maryam nggak jawab. Maryam nggak perlu jawab. Maryam nggak perlu jawab. Apa? Yang jawab adalah pamannya, Zakaria. Yang jawab adalah ayahnya. Dan langsung Allah mengatakan. Ya kan? Fanafahna fihi mir ruhina, kata Allah. Aku tiupkan dalam rahimnya, ruh, kata Allah. Allah yang meniupkan. Memang dia hamil dari Allah. Tidak perlu dengan ayah. Lagi-lagi, ya, Bunda Maryam bicara dengan siapa sayang? Ayah, laki-laki. Masya Allah. Lagi, ya kan? Itu tadi ya, surat-suratnya, ayat-ayatnya. Berikutnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam di surat Yusuf. Ini unik sekali, surat Yusuf itu unik. Uniknya gini, teman-teman sayang, akhwat yang sangat saya cintai. Ketika Allah firmankan surat Ibrahim, dalam surat Ibrahim nggak hanya bercerita Nabi Ibrahim. Ketika ada surat Muhammad nomor 47, nomor suratnya, itu ceritanya bukan hanya Nabi Muhammad, ada cerita Nabi yang lain. Ketika ada surat Nuh, bukan hanya cerita Nabi Nuh. Tapi begitu Allah turunkan firman surat Nabi Yusuf, surat Yusuf, itu isi daripada surat Yusuf dari ayat 1 sampai akhir cerita tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak ada cerita yang lain, cerita hanya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ini spesial ya. Makanya disebutnya dalam Al-Quran ini Ahsanul Qasas. Cerita yang sangat baik. Ahsan artinya terbaik, Qasas cerita. Kalau Hasan baik, kalau Ahsan paling baik. Masya Allah ya, yang paling baik ceritanya. Nabi Yusuf ketika mimpi, dia ceritanya sama siapa? Curhatnya sama siapa waktu mimpi? Ayo. Kalau orang sekarang curhatnya sama dukun, ya, astagfirullah, nauzubillah min dzalik, paranormal, ya. Tapi Nabi Yusuf mimpi curhatnya sama siapa, akhwat? Ayahnya. Sama siapa? Ayah, Bunda. Ayah, betul sekali, 100. Ayah ceritanya dalam Quran. Ya ayah, aku mimpi. Ya kan? Mimpiku begini, gitu kan. Ya, Masya Allah, kata ayah, jangan kamu ceritakan mimpimu pada saudaramu. Lagi-lagi bukan ibu. Kita apa-apa, mama. Sekolah, mama. Mau sunat, mama. Sama dokternya. Mau ini les, mama. Ya kan? Mau makan, mama. Mau tidur, sama mama. Semua mama. Ini enggak mimpi loh, mimpi. Apalagi maaf loh, mimpi balik anak laki-laki. Mimpi balik anak laki-laki ayah. Wahai para ayah. Harus ayah yang menceritakan. Karena kita ibu-ibu nggak mimpi. Baliknya langsung haid. Betul nggak sayang? Nanti cara membersihkan haid, cara mencuci celana yang sudah haid, ya kan?
Itu baru anak perempuan sama mamanya, sama bundanya, sama ibunya. Ya kan? Tapi kalau mimpi kemudian keluar basah di celananya bagi anak laki-laki tanda dia balik, harus ayah yang menyampaikan. Lagi-lagi Nabi Yusuf bicara dengan ayah Nabi Yakub. Hai para ayah, bicaralah yang baik pada anak-anaknya, pada keluarganya, kepada semua anggota keluarga. Masya Allah, luar biasa. Tolong catat, sampaikan kepada ayah tersayang. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati dan kesempatan untuk bicara komunikasi. Apakah sudah berhenti? Belum. Wahai akhwat yang saya cintai, Nabi Nuh, ketika anaknya tidak mau ikut perahu, yang bicara siapa? Nabi Nuh atau istri Nabi Nuh kepada anaknya? Ayo, pada siapa? Nabi Nuh kepada anaknya, ya, Kanan. Sampai-sampai kemudian dia menolak, ayah, aku nggak mau naik perahu. Maka Nuh bilang, ayo naik. Seorang ayah masih bukan cuma komunikasi. Ayah Nuh bukan hanya berkomunikasi kepada Kanan, tapi juga ayah Nuh juga mendoakan. Wahai anakku, ikuti aku beriman kepada Allah. Aku mengikuti jalan Allah. Tapi kemudian Allah marah. Wahai Nuh, laisa min akhlik. Itu bukan anakmu, kamu nggak usah doain dia. Ya kan? Udah komunikasi, doa pula. Masya Allah, luar biasa. Akhwat sayang, ya, ayah lagi-lagi komunikasi. Nah, jadi komunikasi dalam Quran loh ya. Jadi apa-apa tuh komunikasi. Kalau saya menganggapnya gini loh, ibu-ibu sayang, teman-teman. Kita kalau komunikasi itu jadi ice breaking gitu ya. Saya sebenarnya awalnya saya tidak kenal Mbak Rahma. Saya komunikasi, saya WA, saya ketemu pergi bareng dengan Mbak Rahma waktu itu ke Garut. Saya sapa Mbak Rahma. Akhirnya jadi ice breaking. Saya merasa dekat gitu ya. Terserah kalau yang nggak dekat, tapi saya merasa dekat. Sama Kutbi juga gitu. Lama nggak ketemu setelah dari TK. Kutbi kuliah, sarjana. Yang ketemu. Wah, bareng kursus bahasa Inggris sama Kutbi di satu kelas. Pinteran Kutbi sama saya. Iya kan? Saya sapa dulu Kutbi lebih awal. Masya Allah. Jadi komunikasi itu ice breaking. Bunda juga gitu loh, Bud. Ya mohon maaf, suami istri makanya oleh Allah dan Rasulnya, nggak boleh suami istri lebih dari 3 hari tidak komunikasi. Satu rumah nggak boleh lebih dari 3 hari tidak berkomunikasi. Harus berkomunikasi. Karena komunikasi itu ice breaking. Makanya kata Nabi komunikasinya dimulai dengan apa teman-teman? Komunikasi itu dimulai dari ucapkan salam. Salamlah kamu kepada orang yang kamu kenal dan yang kamu tidak kenal. Assalamualaikum Ibu Evi, Habibah, dosen PGTK Ikro. Masya Allah. Ya. Tuh, jadi assalamualaikum, senyum beliau. Tuh giginya terlihat cantik, ya kan? Assalamualaikum Ibu Hasanah. Jawabannya selalu tepat. Tuh, cantik kan ya? Jadi senyum. Jadi jangan nunggu ditegur. Tegur duluan. Karena salam itu yang lebih dulu pahalanya lebih besar. Betul nggak? Ya kan? Bahkan kata Nabi yang salam lebih dulu itulah yang bertakwa. Maaf ya, saya bercerita sedikit. Tidak bermaksud apa-apa, tapi supaya dijalankan. Senyum duluan, sapa duluan, ini AA Jin ya, sapa, senyum, salam, ya kan? Betul loh. Ternyata itu ajaran Islam. Tapi yang mempraktekkan siapa, teman-teman? Yang praktekin sapa, senyum, salam itu siapa? Orang-orang di luar sana yang bukan muslim. Bener loh, saya dengan izin Allah Bu Ina diundang ke Australia 10 hari. Berdakwah di sana. Itu saya baru turun dari pesawat, begitu masuk kan ya, pakai garbarata, jadi langsung masuk ke imigrasi, setelah di bandara tuh di airport, langsung masuk imigrasi. Itu belum masuk imigrasi udah, itu ada pegawai-pegawainya langsung, good morning, madam, good morning. Hah? Saya di bandara nggak nemuin yang kayak begini, Bandara Soekarno-Hatta. Bahkan sampai nanya-nanya, bang, WC di mana? Cari aja Bu, ada tulisannya. Gitu katanya, Masya Allah. Saya di sana, good morning, welcome to Australia, welcome to Perth, gitu ya. Masya Allah. Terus udah gitu saya antri, are you from Indonesia? Good morning. Naik bis besar di Australia. Itu yang bilang terima kasih supirnya. Ya kan? Thank you, madam. Thank you. Good morning. Thank you very much. Hah, kaget saya. Akhirnya begitu saya keluar pagi-pagi olahraga, begitu keluar rumah, tetangga samping sebelum good morning, saya langsung good morning. Morning, madam, morning. Jalan lagi, morning, good morning. Ya Allah, pantesan jadi seger loh. Kebanyakan good morning. Apalagi kalau assalamualaikum. Tuh. Itu salam doa yang universal, bukan cuma good morning. Iya kan? Masya Allah, itu orang-orang di sana loh, bener. Teman-teman mudah-mudahan nanti juga sempat ke sana. Saya alhamdulillah pernah ke Edinburgh. Kita nonton ya ayat-ayat cinta. Nah, di situ ya di Edinburgh sana.
Saya pikir kan nggak ada orang muslim ya di Inggris gitu kan ya. Jadi saya jalan lah pagi-pagi. Subuhnya 2:30. Jadi saya udah nggak betah di kamar. 5:30 saya keluar, udah terang. Ya kan? Keluar, terus toko belum ada yang buka. Saya jalan. Ternyata banyak orang di sana jalannya nggak ada yang kelar. Terus saya ketemu gitu kan, saya good morning dong, good morning gitu. Nggak tuh jadi assalamualaikum. Kaget saya. Terus are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Aduh, malu. Kenapa saya nggak salam ya? Saya malu jadinya ya. Masya Allah gitu. Jadi semua melakukan itu gitu. Kita yang belum. Sekarang bahkan mohon maaf loh, saya pernah salam loh sama orang pakai kerudung gitu ya. Assalamualaikum. Saya diliatin loh dari atas sampai bawah. Padahal kan salam itu boleh ya, yang dikenal dan tidak dikenal kan. Nggak harus kenal kan kita salam, ya kan? Nah, ini salah satunya ya, Masya Allah ya. Jadi ini juga harus kita amalkan. Oke, lanjut ya. Ternyata begitu juga ketika Nabi Lut datang malaikat ya, 3 orang ya, 3 malaikat untuk bertamu rumah Nabi Lut. Maka kemudian istri Nabi Lut menyampaikan kepada kaum Nabi Lut tetap mengajak anak-anaknya untuk menjadi anak yang baik nurut sama Allah dan juga kepada Nabi Lut. Makanya anak Nabi Lut itu nggak disiksa, beda. Istrinya disiksa, istrinya nggak masuk surga, istri Nabi Lut. Tapi anak-anaknya ikut Nabi Lut. Komunikasinya ayah lagi, Masya Allah, Subhanallah, ada di surat Al-A'raf, ya teman-teman sayang yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi komunikasi itu sangat penting, ya. Jangan diam. Ya kita juga orang tua nggak boleh. Oh anak kita udah dewasa, biarkan aja dia. Tidak boleh. Kita harus aja komunikasi. Dia mau apa? Cita-citanya apa? Apa yang bisa papa bantu? Apa yang bisa ibu bantu? Ya kan? Itu penting. Walaupun dia bisa menulis WA panjang atau dia bisa VN, voice note, ya kan? Bagus kalau dia video call, kalau dia komunikasi. Karena komunikasi itu artinya 2 arah, bukan hanya 1 arah. Dia mendengarkan. Jangan lupa, akhwat sayang. Komunikasi itu bukan cuma bicara. Ingat, komunikasi bukan cuma bicara. Hari ini, pagi ini saya bicara karena saya diminta oleh Amna bicara. Komunikasi yang baik itu juga mendengar. Jangan lupa mendengar. Mendengar adalah komunikasi yang baik. Ketika kita menjadi pendengar yang baik, berarti kita telah berkomunikasi dengan baik. Dengarkan apa yang disukai oleh teman kita. Dengarkan apa yang disukai oleh guru kita. Dengarkan apa yang disukai oleh bos kita. Dengarkan apa yang disukai oleh suami kita. Laksanakan. Itu juga komunikasi. Teman-teman sayang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, belum berhenti soal komunikasi. Masya Allah, komunikasi yang luar biasa. Saya kagum dari bayi. Dia adalah komunikasi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, Masya Allah. Dari doanya yang banyak doa kepengen dapat keturunan, bukan ibu. Biasanya maaf tanda kutip di Indonesia, kalau ada pasangan yang belum punya anak, seolah-olah yang disalahin istrinya. Tuh istrinya nggak subur. Ini enggak loh. Yang banyak doa Nabi Ibrahim. Surat As-Saffat, surat 37, ayat 99. Ayat 100, ayat 100. 99 berdoa 100. Surat 37 ayat 100. Dalam surat 37 ayat 100 Nabi Ibrahim berdoa karena sudah 85 tahun menikah belum punya anak. Usia 85 tahun belum juga punya anak. Nabi Ibrahim berdoa, doanya bagus sekali buat semuanya. Kita doakan juga ini untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan pada kami keturunan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini anaknya, cucunya solihah. Insya Allah. Masya Allah. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Yang berdoa maaf bukan ibunya. Sekarang pasti yang ngafalin surat ayat ini ibunya nih, yang banyak doa ibunya. Rabbi habli minas solihin ya. Padahal yang baca siapa nih di Quran? Disebutkan siapa yang baca? Nabi Ibrahim, ayahnya. Beruntunglah kalau ayah-ayah sudah melaksanakan dengan baik. Beruntunglah ya anak-anak laki-laki yang ikut mendengarkan, semoga mengamalkan ini. Bukan cuma itu Bunda, ini dialog antara ayah dan anak. Bukan cuma itu. Ternyata setelah itu kemudian Nabi Ismail diletakkan di Mekah, ya di surat Ibrahim kan Nabi Ismail diletakkan di Mekah bersama ibunya Hajar, ya kan? Itu nggak banyak komunikasi yang dilakukan Hajar dengan Ismail. Tapi apa? Lagi-lagi tidak lama kemudian Nabi Ibrahim ketemu, maka kemudian Nabi Ibrahim komunikasi dengan Ismail lagi di ayat 101 dan 102-nya, masih surat 37. Ternyata Nabi Ibrahim bermimpi. Ya Bunaya, kata Ibrahim.
setelah Nabi Ismail usia 3 sampai 5 tahun lah. Itu ada di bukitnya, di Mina ya, di Mina. Nanti mudah-mudahan nanti semua sahabat semuanya umroh dan haji. Waktu itu saya umroh bersama Bu Evi ya, di Mina kita lihat ya. Jadi ada apa namanya, Mina, itu tenda Mina. Di sebelah kirinya ada bukit, di situ ada tandanya, ada tubuhnya. Itu ketika itu Nabi Ismail mau disembelih. Nih ayat 101 102. Jadi ketika Nabi Ibrahim diberikan mimpi firman Allah, dia bertanya kepada Ismail, "Ya Ismail, ya bunaya, ayah mimpi." Nah, sekarang kalau tadi Nabi Yusuf mimpi anaknya, tanya sama ayahnya. Sekarang kebalikannya ya, akhwat. Ayahnya mimpi, nanyanya bukan ke istrinya. Nanyanya ke siapa? Ke anaknya. Lagi-lagi dialog antara anak dan orang tua. Maka dipanggillah Ismail, "Ya bunaya, tadi malam ayah mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana menurutmu, wahai anakku?" Apa yang disampaikan oleh Ismail? "Ya, wahai ayah, ya abati." Nah, kalau bunaya, panggilan untuk anak yang halus. Kalau ayah itu kan abah, tuh Kutbi manggilnya abah, ya. Ada yang abi, ya kan? Ada yang abu, ya kan? Nah, kalau yang paling halus, yang levelnya paling bagus, abati. Ya abati. Artinya, wahai ayahanda. Gitu. Wahai ayahanda, halus sekali. Kata Ismail, "Ya ayahanda, ya abati if'al ma tu'mar." Laksanakan ayah mimpimu. Kalau memang itu dari Allah, laksanakan. Jangan ragu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan melihat aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Akhwat saya. Dialog antara ayah dan anak. Surat 37. Mulai dari ayat 100, 101, 102, 103. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, pokoknya semakin kita belajar Al-Quran, semakin kita kagum. Allah hebat banget ya. Sampai parenting pun diarahkan sedemikian rupa. Terus cara komunikasinya juga diarahkan. Nanti ada komunikasi bagaimana dengan yang kolerik, dengan yang sanguis, ya kan, dengan yang melankolis. Itu kan itu ilmu-ilmu yang sekarang ya. Tapi juga Allah jabarkan. Ya, bagaimana? Secara umum detailnya kita pelajari. Ahmad, apakah sudah berhenti sampai di situ? Tidak. Ayo lihat lagi. Masya Allah, akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Musa dimasukkan dalam peti, mau dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti, diceburkan dalam sungai, disusui. Itu yang berkomunikasi adalah justru Fir'aun, laki-laki maksudnya. Fir'aun berkomunikasi, ya, dia mengatakan kepada istrinya Asia, "Ini anak ini akan mengganggu saya." Kata Asia, "Tidak. Dia kurota ayun buatmu dan buatku," kata Asia. Masya Allah ya kan. Jadi lagi-lagi sang ayah berkomunikasi. Ya, Masya Allah. Teman-teman sekalian. Jadi keselamatan masa depan anak, ya, masa depan Musa juga dibicarakan oleh Fir'aun. Karena Fir'aun tahu ini sebagai sebuah tantangan, ini kayaknya musuh gitu ya. Tapi akhirnya kemudian bisa didiskusikan. Akhwat yang saya cintai, satu kata. Ayo buat yang masih gadis. Ibu-ibu yang sudah punya anak remaja. Ternyata ketika seorang anak mau menikah, itu bicaranya bukan sama ibu. Dan anaknya bahkan perempuan loh. Anaknya perempuan mau nikah, bicaranya bukan sama ibu. "Bunda, biasanya kita kan ya yang bertanya kepada anak-anak kapan nikah, mau nikah dengan siapa. Nanti kalau mau nikah kriterianya begini ya, nanti mama begini ya ngasih tahu." Ini ternyata seorang putri yang mau menikah, bicaranya dengan ayah, bukan dengan ibu. Yaitu komunikasi dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Qasas. Siapakah dia yang berkomunikasi mau menikah? Perempuan yang mau menikah, bicara sama ayahnya, putri Nabi Syuaib. Nah, surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas itu surat 28. Surat 28 ayatnya dari mulai ayat, ya bolehlah baca dari mulai 21, 22, 23, 24, karena ceritanya panjang. Ya, sampai 28. Ini surat Al-Qasas, cerita-cerita. Bagus ya, kisah-kisah. Bagus sekali ya dalam Quran. Gimana tuh ceritanya? Al-Kisah, akhwat sayang yang saya cintai karena Allah. Al-Kisah, Nabi Syuaib usianya sudah makin tua. Nanti Nabi Syuaib itu konon kabarnya, kuburnya ada di Jordan. Jordania itu berbatasan dengan Palestina. Nanti kalau pergi ke Aqsa, mampir ke Jordan, ke makam Nabi Syuaib. Masya Allah ya. Nabi Syuaib ketika sudah, jadi Nabi Syuaib itu sejaman dengan Nabi Musa. Ya, jadi makanya juga kuburan Musa di Palestina. Jadi lebih dekat-dekat, ya, lebih berdekat-dekatan. Nah, akhwat sayang, ya,
Jadi kemudian Nabi Syuaib itu sudah tua renta, maka kemudian dia punya ternak. Satu ketika pada waktu itu kering. Jadi nanti kita berjalan ya. Kalau dari Mesir itu kering. Mesir itu juga kering ya. Makanya kan Nabi Musa dulu diminta oleh umatnya untuk membuat sumur. Akhirnya kemudian dikasih sumur sama Allah langsung 12 sumur. Sampai sekarang sumurnya masih ada. 12 sumur Nabi Musa alaihi salam ya. Maka kemudian ya teman-teman sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, doakan insyaallah pandemi usai saya dengan Bu Evi akan pergi ke Aqsa. Teman-teman boleh ikut. Ya, boleh ikut. Saya ajak semuanya boleh ya, bayar masing-masing. Ya akhwat saya yang dirahmati Allah. Maka kemudian saya ceritakan Nabi Syuaib. Ketika Nabi Syuaib itu sudah tua renta, ternak-ternaknya belum makan karena kekeringan, akhirnya kemudian terpaksa. Jadi dalam Islam itu perempuan tuh memang sejatinya di rumah. Teman-teman, ya. Jadi boleh nggak ngajar? Boleh. Kalau ngajar kan nggak full. Boleh nggak bekerja? Boleh. Tapi jangan keluar fitrah dari perempuan. Nggak boleh keluar dari fitrah keperempuanan. Ya, mengurus anak, ya kan, mendidik, ya, melayani suami. Maka kemudian akhirnya terpaksa putri Nabi Syuaib ini keluar. Kenapa dia keluar? Antri air. Ketika lagi antri air mau ngambil buah ternaknya, ketika lagi antri, ternyata ketika antri air itu yang antri laki-laki semua. Ketika antri laki-laki semua, dia minggirlah putri Nabi Syuaib. Nabi Musa datang. Maka Nabi Musa bertanya, kenapa kamu ada di sini? Ayahku sudah tua, ternaknya belum minum, saya harus ambil air karena ayahku sudah tidak bisa mengambil. Nabi Musa langsung datang menolong putri ini, Nabi Syuaib. Ini laki-laki yang baik, bertanggung jawab, inisiatif, proaktif. Nggak perlu disuruh, rajin bekerja, giat. Itu ciri-ciri laki-laki calon suami yang baik. Kelak nanti menjadi suami yang baik. Bekerja, inisiatif, kreatif, tidak banyak nganggur. Semangat, inovatif. Maka kemudian Nabi Musa ngambilin air. Ketika sudah mengambil air, kan ternyata rumahnya jauh. Dibawa sama Nabi Musa. Kemudian ditanya, di mana rumahmu jauh? Dibawa. Sepanjang jalan Nabi Musa tidak mengganggu. Nggak tanya-tanya, nggak kepo-kepo, nggak TP-TP. Do you know TP-TP? Tebar pesona. Gitu ya, enggak, dia enggak begitu. Menjaga adab, menjaga kebaikan, menjaga adab sebagai laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Sampai di rumah, Nabi Syuaib bertanya, ya kan? Sampai di rumah, ya. Maka sampai di rumah ditanya sama Nabi Syuaib, wahai putriku siapa dia? Maka kemudian putri Nabi Syuaib memberitahu dalam Al-Quran, surat Al-Qasas. Wahai ayah, dia laki-laki yang baik. Bahkan dia adalah laki-laki yang dua nih kriterianya. Ayo, calon suami yang baik salah satunya nih kriterianya dua. Nabi Musa itu disebutkan dalam surat Al-Qasas. Wahai ayah, dia adalah laki-laki yang qawiyul amin. Al-qawi, kuat dalam penafkahan, kuat dalam ilmu, kuat fisiknya, kuat saldo rekeningnya. Salah ya. Tapi boleh juga ya, nggak apa-apa ya Bu Evi ya. Jadi kuat fisiknya, kuat ilmunya, kuat penafkahannya. Ini kuat yang tiga harus dimiliki oleh laki-laki. Dia al-qawi, kata putrinya. Al-amin, juga terpercaya. Karena di perjalanan saya nggak ada apa-apain. Perjalanan dia baik-baik aja. Terpercaya dia. Al-qawi, dia bawa air banyak loh ya. Dan dia nggak mengeluh, padahal perjalanan jauh. Kalau kita nggak kuat, nih al-qawiyul amin, laki-laki soleh. Akhwat saya. Terus kemudian disampaikan gitu ya. Ya ayah gitu ya. Kalau bisa jadikanlah dia pekerjamu. Ya kan? Maka kemudian putrinya bilang, ayah, kalau bisa nikahilah kami dengan dia. Boleh loh anak perempuan bilang begitu. Boleh loh anak perempuan bilang, ayah tuh ada anak laki-laki baik deh. Boleh nggak sama dia? Ayah bilang aja. Boleh, itu Quran loh yang bilang, bukan saya. Jadi juga ibu-ibu yang punya anak laki nggak boleh alergi kalau ada ibu yang meminta, Bu, besanan yuk, gitu misalnya. Ya, atau Bu, anak laki-lakinya sama anak saya aja gitu ya. Bu Evi senyum-senyum, soalnya Bu Evi anaknya laki-laki 3. Lah dia paling cantik tuh. Boleh, itu Quran loh yang bilang, bukan saya. Ya Bu Ina, boleh Bu Ina, ya kan? Kalau ada yang baik kenapa tidak? Itu Nabi Syuaib begitu. Putrinya bilang, ayah dia baik kalau kau nikahi dia kepada kami. Karena ada 2 putrinya, salah satu dari kami, katanya anak yang perempuan. Akhirnya dinikahin. Jadi Nabi Musa itu mantu Nabi Syuaib. Sayang, mantu Nabi Syuaib. Jadi enak ya, kalangan nabi-nabi semua, gitu ya, Masya Allah. Lagi-lagi mau nikah, jadi akhirnya berceritanya dengan siapa? Dengan ibu atau dengan ayah? Dengan ayah, komunikasinya. Ya, jangan lupa ya. Terus kenapa sih kok anak perempuan komunikasinya sama ayah? Karena gini, kalau anak perempuan komunikasi sama ayah, ya teman-teman saya yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya, maka komunikasi itu akan lebih bagus.
Kenapa? Karena kalau ayah itu paling tahu kriteria laki-laki yang baik. Karena kan ayah adalah laki-laki, ya. Maka dia paling bagus, ya. Maka oleh karena itu silahkan, ya, kita boleh berkomunikasi dengan ayah, ya. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ya. Akhwat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, masih banyak lagi, ya, komunikasi antara ayah dan anak. Tapi intinya adalah kita motivasi keluarga kita, anak laki-laki kita untuk bicara menyelesaikan banyak hal, ya kan, untuk bicara ke depan. Dan komunikasi itu skill, bukan bakat. Komunikasi skill, bukan bakat. Ingat ya. Jadi bisa dilatih, ya. Saya di LBKP pernah membuat ini ya, latihan jadi MC ya Bu Evi ya, waktu itu ikut ya. Ya, latihan jadi belum sempat ya kalau nggak salah ya. Jadi MC latihan berdakwah, pokoknya berbicara. Itu adalah skill, bisa dilatih, ya, dilatih. Dan teman-teman semua, skill bicara harus dilatih, karena orang akan menilai pembicaraan kita. You are what you speak, ya kan? Orang nggak bisa menilai apa yang ada di pikiran kita. Bagaimana menjadi host, bagaimana menjadi pembicara, itu penting sekali, ya kan? Dan kemudian nanti kita, kalaupun kita nggak jadi MC, nggak jadi pembicara, kita akan memberikan sambutan, paling tidak, betul? Ya, dan kalau kita melatih diri bicara yang baik, punya skill bicara yang baik, itu akan menjadi income tambahan. MC, jangan cuma MC itu artinya ngomong cucu ya, betul-betul jadi MC, Master of Ceremony. Nah, itu bisa jadi skill itu dilatih dan bisa menjadi income. Ya, akhwat sayang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu boleh. Bu Evi itu jadi MC bagus sekali. Saya pertama kali kenal Bu Evi karena lama nggak ketemu, udah puluhan tahun, saya pangling, mana sahabat saya yang namanya Bu Evi Habibah. Ya, dulu teman kuliah. Ternyata beliau jadi MC, Masya Allah. Boleh ya, Bu Ina, kita dosen-dosen belajar sama Bu Evi itu, Bu Ina. Ya. Nah, Kutbi boleh belajar. Betul kok ya, ibu-ibu sayang. Boleh. Dan itu ada pelatihannya. Bunda boleh belajar. Jadi jangan khawatir. Nah, inilah beberapa komunikasi dalam Al-Qur'an, pakai pilihan kata yang bagus, berkata-katanya baik, senantiasa mengkaitkan Allah, orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selalu menjadi solusi dengan pilihan-pilihan kata yang baik, kemudian selalu berkata-kata dengan etika, ya. Maka oleh karena itu juga Allah mengingatkan pada kita dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Hujurat, hendaklah kamu merendahkan suaramu. Ya kan, tadi juga di dalam surat Luqman menasihati anaknya, rendahkanlah suaramu. Karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maksudnya jangan suara yang menggelegar, jangan suara yang nggak bermanfaat. Lakukan suara yang bermanfaat. Tadi saya kelihatannya bercanda, tapi kalau teman-teman berkenan merenungkan, itu bukan kata-kata yang sia-sia. Kata-kata yang insya Allah pasti teman-teman akan mengatakan, benar ya apa kata Bu Nani, jujur loh, saldo rekening suami menggantengkan. Silahkan direnungkan. Mohon maaf lahir batin. Saya cukupkan, saya kembalikan pada host cantik Kutbi saya. Iya kan? Silahkan dengan tanya jawab ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, barokah, ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah atas materinya. Materinya sangat luar biasa, lengkap, insya Allah. Tadi ada banyak kisah ya, terutama dalam materi ini, di mana kisah itu banyak mencontohkan bahwa ayahnya yang lebih banyak berkomunikasi dengan anak gitu ya. Mungkin karena suara ayah tuh lebih rendah daripada suara ibu biasanya, sehingga anak-anak tuh lebih mudah buat menerima gitu. Makanya mengapa lebih banyak dicontohkan kalau ayah yang lebih banyak berkomunikasi dengan anak itu. Ustazah udah ada beberapa pertanyaan nih dari bunda-bunda. Kita masuk ke sesi berikutnya. Yang pertama sesi tanya jawab. Yang pertama ada pertanyaan dari Bunda Lili Nafilah. Assalamualaikum Bunda Lili, apakah masih ada? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ya, boleh di unmute mikrofonnya ya Bunda. Pertanyaannya akan saya bacakan.
bagaimana dengan seorang ibu yang mendidik anaknya tanpa ayah, sementara anak harus lebih dekat dengan ayahnya? Begitu pertanyaan dari Bunda Lili. Umi, boleh langsung dijawab, kita satu persatu aja supaya lebih mudah gitu. Ya, baik, terima kasih Bunda Lili, pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana kemudian Assalamualaikum, Umi. Ya, terputus. Iya, sepertinya jadi sosok ayah? Iya, sosok ayah ya, cari sosok ayah yang memang walinya, ya, kakek dan paman, ya, kakek dan paman. Masya Allah ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman sayang yang dirahmati Allah ya. Begitu Ibu Lili, ya kan? Bagaimana kalau tidak ada juga? Ya tetap ibunya. Nah, Rasulullah juga menjadi laki-laki hebat, ya, menjadi laki-laki yang luar biasa, ya. Seperti itu, Bunda ya. Masya Allah, bahkan teladan bagi seluruh manusia, rahmatan lil alamin, ya. Baik, selamat, tetap berdoa, tetap semangat. Oke. Begitu Bunda Lili, jadi bisa cari sosok pengganti, boleh pamannya, boleh kakeknya, seperti itu. Apa sudah jelas jawabannya? Kemudian maaf, jika menurut kita sosok penggantinya itu tidak sesuai, maksudnya tidak sejalan dengan pola asuh kita, gimana? Oh, jadi sosok penggantinya ini nggak sesuai dengan pola asuh yang Bunda inginkan gitu. Ya, berarti cari guru. Kalau tidak ada pun, insya Allah, Allah Maha tahu. Kalaupun ibu yang mendidik anaknya, karena memang sudah tidak ada sosok ayah, Allah Maha tahu. Yang menjadikan anak kita soleh dan baik adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma disuruh berusaha, Allah lah yang menentukan. Begitu, Bunda. Ya, tetap semangat dan optimis, insya Allah ya. Ya, Mbak Yaki. Kemudian bisa juga ya, Umi ya, kan tadi sudah dicontohkan oleh Lukman bagaimana berkomunikasi dengan anak. Mungkin walaupun bundanya juga, kalau cara komunikasinya mengikuti yang dicontohkan di dalam Al-Quran itu tetap bisa berpengaruh baik gitu kepada anak-anak. Dengan tentunya kalau misalnya kayak ayah tuh kan suaranya biasanya lebih apa ya, lebih dalam dan lebih nggak kayak ibu-ibu yang suaranya biasanya lebih tinggi gitu ya. Nah, mungkin bisa dicontoh bagaimana ayah-ayah berbicara dengan anaknya seperti itu. Kemudian Umi, Assalamualaikum, putus lagi ya? Bagaimana Ibu Lili? Ya. Apakah sudah cukup? Halo. Iya. Karena Umi lagi ada masalah teknis, jadi saya serahkan ke Mbak Rohmah terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum Bunda. Sambil menunggu Umi Nani join kembali ke Zoom, saya ingin menyampaikan berita atau informasi mengenai program LBKP Iqro. Masih dibuka pendaftaran PGTKIT Iqro, yaitu pelatihan guru tamat kanak-kanak Islam terpadu. Pelatihan ini selama 1 tahun. Perintis PGTKIT Iqro yaitu Ustazah Nani Handayani. Jika ada kerabat, saudara, atau ibu yang ingin daftar PGTKIT Iqro, bisa hubungi WhatsApp saya ke nomor 0896 2107 9150. Terima kasih. Ya, berarti tadi. Mohon maaf ada gangguan ya tadi ya, maaf lahir batin. Iya, Ustazah. Maaf. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Ustazah. Ya. Oke, pertanyaan kedua dari Bunda Fitri Siregar. Bismillah, Ustazah. Bunda Fitri masih ada atau? Masih, Mbak.
Mbak Fitri, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya bacakan ya pertanyaannya. Bismillah, Ustazah, bagaimana jika keadaan sudah terlanjur, yakni anak-anak sudah dewasa dan ayahnya tipe orang yang pendiam, dan sudah sering saya ingatkan bahwa di Al-Quran disampaikan ayah yang harus banyak komunikasi, namun ayahnya memilih lebih baik mencontohkan daripada berkata-kata. Begitu pertanyaannya, Ustazah, bagaimana? Ya, bagus. Itu ayah yang baik juga, insya Allah. Karena dia lebih memilih mencontohkan, menjadi teladan, ya kan? Nanti diingatkan lagi, ibunya harus menyampaikan, lihat ayahmu sudah meneladani. Ibu memotivasi ke anak-anak. Ayahmu sudah bagus, ayah kamu juga harus tunjukkan, gitu ya. Jadi ayo ikuti apa yang sudah dilakukan oleh ayah. Ayah sudah mengajarkan ke masjid, ayah sudah mengajarkan bangun lebih awal, ya kan? Itu yang harus diingatkan. Ya, jadi kalau tidak tahu, tidak terlanjur, tidak masalah, ya. Baik. Oke, baik. Bagaimana Bunda Fitri? Baik, Ustazah Nani, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih Bunda Fitri juga. Oke. Kenapa? Selanjutnya, pertanyaan berikutnya dari Mama Al. Ada di sini atau tidak ya Mama Al? Oh, dari radio ini Umi. Jadi ya. Pertanyaannya, Ustazah, bagaimana jika kita membagi, misal mencari nafkah dan bagian logistik adalah tugas suami, sedangkan bagian mendidik anak adalah tugas istri, itu bagaimana? Iya, memang sebaiknya demikian ya. Kalau kita lihat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 34. Dalam surat An-Nisa ayat 34, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Ya kan? Bima faddalallahu wa bima anfaqu. Karena emang Allah ciptakan laki-laki pemimpin dan Allah menciptakan laki-laki wajib menafkahi. Jadi menikahi sama dengan menafkahi, bukan calon mertua yang matre, bukan calon istri yang materialis. Kalau seandainya kalau ada yang mau menikahi anak perempuan kita harus tanya apa yang dia punya nafkah. Ya kan? Jangan modal cinta aja, tidak, cinta itu bisa surut loh. Ya kan? Cinta itu justru harus bekerja, ada kata kerja, cinta itu kata kerja. Dan ingat loh, teman-teman saya, ini cerita secara biologis ya. Tadi kan itu Quran ya, surat An-Nisa ayat 34. Laki-laki itu memiliki hormon testosteron. Testos itu adalah laki-laki yang harus bekerja, bergerak, testos itu. Kalau dia diam, dia tidak bergerak, tidak bekerja, maka hormon testosteronnya akan lemah. Dan lihat loh, laki-laki itu kan dia memiliki sperma. Sperma itu bisa jadi seorang anak, bisa menjadi bayi, bisa menjadi manusia. Itu sperma jutaan, jumlahnya jutaan. Dia berlari kencang untuk bertemu dengan sel telur yang satu. Ketemu dengan sel telur yang satu. Ketika dia ketemu sel telur yang satu, berarti ini harus aktif. Jadi itu fitrahnya laki-laki. Kalau nggak aktif, spermanya lemah, nggak jadi anak. Tanya deh, itu ahli obsgin kalau nggak percaya. Berarti fitrahnya laki-laki adalah bergerak. Kalau perempuan tuh malah bagus, dia banyak di rumah. Kalau perempuan itu dinafkahin aja, transfer aja, dia suruh sholat duha yang banyak, tahajud, belajar Al-Quran, dengerin seminar Zoom. Nanti begitu suaminya datang, dia sehat karena udah ada transferan, ya kan? Udah belajar Zoom, ya kan? Dia langsung bilang, "Hi darling, what can I do for you?" Nah, tinggal begitu. Tapi kalau istrinya capek mencari nafkah, ya otomatis pelayanan kepada suaminya berkurang. Itu resiko. Mau tidak mau, ya. Saya bukan membela perempuan, tapi itu Allah dan Rasulnya. Lihat aja kalau nggak percaya. Lihat aja. Ada hadisnya loh, ada hadisnya. Tolong sampaikan ya. Nabi Nah, berarti mencari nafkah apa? Wajib kan? Buat laki-laki? Ya, begitu. Gimana kalau terpaksa laki-lakinya di PHK? Perempuannya nggak apa-apa. Ayo bismillah. Pahalanya 2 kali lipat. Istri-istri yang mencari nafkah. Sabar.
Bersedekah juga dengan suami, yang membantu suami. Bismillah. Kalau orang mukmin itu enak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, semuanya adalah karena Allah ya. Oke, baik. Silakan Mbak Tutki. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Umi. Baik. Dari Bunda Dwi Lestari Ningtyas. Bunda Dwi masih ada? Sepertinya masih ada ya. Bunda Dwi boleh di-unmute mikrofonnya. Pertanyaannya begini Ustazah. Afwan Ustazah, bagaimana membuat anak mendengarkan nasihat kita? Begitu ya Bunda ya? Iya. Agar nasihat kita didengar, kita juga harus lihat ya, kapan waktu moodnya anak mau dengar nasihat kita. Sudah makan, tidak lapar, tidak lelah. Kita ajak kalau satu kata, kalau buat saya ya, 5 menit pada satu anak jauh lebih baik daripada 1 jam pada semua anak. Jadi artinya anak itu spesial gitu loh, setiap anak. Apalagi kalau udah beranjak dewasa ya, remaja atau dewasa. Kita bicaranya 4 mata, itu jauh lebih baik, teman-teman saya. Ya, jangan dalam keadaan lapar. Artinya apa? Wah, kalau bisa ngajak makan dulu. Makan yuk. Hari ini Umi masak ini loh, gitu ya. Lagi makan, lagi kenyang. Sunnah loh, makan sambil ngobrol tuh sunnah loh. Kita kan dulu ngajarinya, kalau makan nggak boleh bicara, salah. Sambil ngobrol, boleh. Ya. Nah, jangan keadaan dalam lelah. Terus kita juga pakai bahasa yang mudah dimengerti. Ya. Terus juga jangan menjudge anak dengan komunikasi yang baik. Tanya, apa kabar hari ini? Siapa teman kamu yang paling baik tadi hari ini sama kamu? Apa yang mereka berikan? Kamu mau nyontoh nggak? Gitu ya, dan sebagainya. Kamu harus juara ya. Kalau kamu nggak juara, awas loh. Umi malu loh kalau kamu nggak juara. Tidak begitu ya. Gitu ya. Itu diantaranya ya. Jadi ya. Jadi seperti itu. Makanya kita harus pandai-pandai ya. Baik, sama-sama. Ya. Bagaimana Bunda Dwi, apakah sudah cukup jelas? Cukup Mbak, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustazah. Baik. Ada satu pertanyaan lagi, kira-kira Ustazah masih... Oke, baik. Karena udah... Oke, no problem. Gak apa-apa, gak masalah. Ayo, Oke, ini terakhir ya. Soalnya baru masuk nih pertanyaannya. Dari Bunda Rianti di Bekasi. Assalamualaikum Bu Nani. Saya punya 3 anak laki-laki yang luar biasa aktif. 11 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun. Saya seorang ibu rumah tangga, papahnya kerja. Anak-anak hari-harinya sama saya, tapi kenapa anak-anak lebih nurut dan patuh kepada papahnya? Kalau sama mamahnya manja dan agak susah diatur, banyak maunya, agak keras kepala. Tapi kalau saya bilang, nanti mama telepon papa ya, mereka nurut dan patuh. Apakah bagus seperti itu? Itu pertanyaannya. Ya, bagus. Ayah yang baik, ayah yang menafkahi, ayah yang bertanggung jawab, biasanya dekat dengan anak-anak. Coba deh kalau nggak percaya. Ya, ayah yang bertanggung jawab, ayah yang menafkahi, ayah yang memenuhi kebutuhan semuanya, pasti anak-anak dekat. Dan boleh nggak anak-anak seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Dalam rumah tangga harus ada yang ditakuti, ada yang disegani. Ayah, terus sama ibunya dia manja, nggak apa-apa. Terus kalau nggak sama ibunya manja, mau sama siapa? Jadi gini, ayah yang tegas, ibu yang merangkul, gitu loh. Jangan dua-duanya galak, terus anaknya lari kemana nanti, jauh nanti. Nggak apa-apa, bagus, ini bagus ya kan. Tapi nanti jadi kita kalimatnya kita nggak dengan galak. Kalau sama anak-anak gini, kalian sayang nggak sih sama mama kan sayang kamu, sekarang kamu nurut dong, kalau kamu nurut mama jadi senang. Jadi kita pakai bicara komunikasi ya, jangan pakai galak juga, biar ayahnya aja yang tegas ya kan, ibunya pakai kasih sayang. Mama senang, kamu senang nggak kalau mama senang tuh ya, mama jadi masak enak buat kamu, mama senyum, mama nggak marah-marah, makanya bikin senang mama dong, gitu kan ya. Akhirnya mereka ya udah nurut gitu ya, dengan kalimat yang seperti itu. Gitu. Nggak apa-apa, bagus itu, that's right. Ya, Bismillah, Insya Allah. Bagaimana Bunda Rianti? Apakah cukup menjawab pertanyaan? Alhamdulillah cukup Bunda Nani.
Terima kasih Bu Yanti Anggraini. Ya. Ibu Bambang. Oke, Nggak kedengeran. baik, karena kita sudah di penghujung waktu, mungkin sekian sesi tanya jawabnya telah selesai. Selanjutnya saya akan menyimpulkan sedikit dari materi yang tadi sudah disampaikan oleh Umi Nani terkait bagaimana komunikasi anak dan orang tua di dalam Al-Quran. Allah sudah memberikan banyak contoh di dalam Al-Quran. Ada seorang teladan yaitu Luqman Hakim, di mana ketika ia berkomunikasi dengan anaknya menggunakan perkataan yang baik, mengajarkan etika dan akhlak, mengajarkan akidah untuk selalu beriman kepada Allah, bersyukur, berbakti kepada orang tua, dan lain-lain bisa dilihat di dalam surat Luqman tadi ayat 31, surat 31 ayat 12-19. Kemudian banyak juga dicontohkan bagaimana seharusnya seorang ayah lebih banyak berkomunikasi dengan anaknya, seperti Maryam dengan ayahnya, kemudian Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Nuh walaupun anaknya tidak beriman, tapi Nabi Nuh tetap berkomunikasi dan tetap mendoakan anaknya. Kemudian ada juga Nabi Lut, kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, seperti itu banyak sekali contohnya. Kemudian pesan dari Umi itu tadi ada beberapa, yaitu ketika berkomunikasi kita harus melakukannya dua arah, jadi nggak hanya berbicara tapi juga mendengarkan. Kemudian kita harus selalu memotivasi anak-anak kita untuk meningkatkan skill berbicara gitu. Jadi berbicara itu bisa dilatih, membiasakan anak-anak untuk berbicara dengan orang tuanya. Kemudian ketika kita berbicara dengan anak-anak untuk selalu memilih kata yang baik, kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah selalu merendahkan suara kita. Seperti itu kurang lebih ringkasan dari materi kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai sesi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya masih banyak kekurangan atau ada kesalahan. Mohon maaf Umi. Ya, bunda-bunda yang lain, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Rahma. Ya, Masya Allah, terima kasih Ustazah Nani atas ilmunya, materinya. Terima kasih kepada Kak Lutfi yang sudah membantu saya untuk memandu acara ini. Masya Allah juga yang hadir, lumayan ya, ada tadi pas paling banyak itu sekitar 70 Ustazah, Alhamdulillah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam webinar ini. Kemudian selanjutnya saya meminta Ustazah Nani untuk memimpin doa penutup majelis. Saya persilahkan waktu dan tempatnya kepada Ustazah Nani. Terima kasih Mbak Rahma, ibu-ibu dan akhwat semua, agar ilmu ini bermanfaat dan Allah barokahi sebagai sebuah pahala di sisi Allah. Mari sama-sama kita berdoa dengan doa yang mudah-mudahan Allah ijabah. Mudah-mudahan semua putra-putrinya sukses sekolah dan kuliahnya, menjadi anak-anak soleh yang taat kepada Allah, dan kalau sudah cukup usianya dapat pekerjaan, rezeki yang barokah, menikah dengan rumah tangga yang sakinah, berjodoh dengan baik. Salam sayang buat putra-putri semuanya. Mari sama-sama kita awali dengan istighfar 3 kali doanya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antar rahman, Allahumma antar rahim, Allahumma anta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hablana minas sholihin. Ya Allah, kami sudah mengetahui betapa banyak Engkau memberikan firman-Mu dan contoh-contoh dalam Al-Quran tentang keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Maka oleh karena itu mudahkanlah keluarga kami dan suami serta anak-anak kami, cucu kami. Mudahkan dalam mendidik anak sesuai dengan yang Engkau arahkan. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleha.
Jauhkan anak-anak kami dari malas, jauhkan anak-anak kami dari hal-hal buruk, jauhkan anak-anak kami dari hal-hal yang lalai. Ya Allah, tuntunlah anak-anak kami. Rabbana hablana minas solihin. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Salam sayang semua ibu-ibu cantik saleha, salam buat keluarga Bu Ine, Ibu Esti, Bu Sana, semua bunda-bunda cantik. Terima kasih ya Mbak Siti Rahma. Terima kasih, Selamat Ustazah. akhir pekan bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Ya, mohon pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk